Oke. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya bahwa ANN ini ada dua kelompok ya, ada dua kelompok berdasarkan jumlah layernya. Ya, ada ANN dengan single layer, artinya ada satu layer saja yang dilewati oleh sebuah sinyal masukan. Ada juga yang melewati dua kali neuron, sehingga seolah ada dua layer yang dilewati. Gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi pada arsitekturnya itu tetap ada input ya, ada sinyal input, kemudian nanti akan melewati satu buah layer dengan sejumlah neuron seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3 sampai ke M, ya sampai ke M. Kemudian nanti dari sini sinyalnya akan dilanjutkan lagi ke layer berikutnya. Layer berikutnya ini adalah layer keluaran. Jadi ada hitungan, ada tangga hitungan pada layer perantara, ya, baru kemudian ke layer terakhir. Nah, semuanya terkoneksi fully connected dari satu sinyal ke semua neuron di layer tersembunyi, kemudian dari masing-masing neuron di layer tersembunyi atau perantara ini akan dilanjutkan ke masing-masing neuron di layer keluaran. Nah, algoritma yang seperti ini, arsitektur yang seperti ini dikenal dengan algoritma backpropagation karena dari sinyal yang keluar yang dirambatkan ke kanan, perambatan maju untuk mendapatkan nilai untuk mendapatkan nilai output ya. Kemudian akan nanti dirambatkan balik, dipropagasi balik menuju ke sinyal masukan. Jadi ada dua arah gitu ya, ada arah ke kanan, ada arah ke kiri, kanan kiri begitu pada setiap sesi pelatihan. Sebenarnya sama pada perseptron kemarin itu juga ada perambatan balik. Ya, cuman satu layer sehingga tidak tampak adanya perambatan balik karena dari satu input kemudian melewati satu neuron dapat keluaran kemudian dikembalikan hitung bobot. Nah, itu sebenarnya perambatan balik juga, cuman tidak seberapa kelihatan karena ada satu layer. Nah, pada backpropagation itu minimal ada satu buah layer perantara, kita sebut sebagai layer tersembunyi atau hidden layer. Nah, jadi ada dua fase nanti di dalam perhitungannya. Ada fase forward, ini untuk perambatan maju, dan fase backward untuk perambatan balik. Ya, ini penjelasannya. Jadi, arsitektur jaringannya itu nanti tujuannya meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Jadi sama seperti perseptron, ada nilai Y sebagai hasil akhir, kemudian nanti akan kita bandingkan dengan target D, yang nilai yang diharapkan. Nanti itu baru kita dapatkan error. Error sudah diketahui, sudah tahu ya, error kita dapatkan dari selisih antara target dengan output yang dihasilkan. Nah, dalam backpropagation itu biasanya kita gunakan multi layer, jadi lebih dari satu layer, minimal ada satu hidden layer. Berarti bisa lebih dari satu untuk hiddennya bisa. Jadi bisa aja nanti tengahnya, hiddennya aja itu ada dua, sehingga nanti sinyalnya akan melewati 3 kali neuron. Itu ya. Nah, di contoh hari ini kita menggunakan satu layer ya, satu layer sebagai hidden layer. Nah, ini contohnya. Ini sama dengan yang tadi, cuma ini arahnya dari bawah ke atas. Jadi dari sinyal inputnya di bawah sini dirambatkan ke layer tersembunyi, ada 3 neuron di sini, neuronnya dari Z1 hingga Z ke P, kemudian juga masing-masing akan di forward ke layer keluaran untuk mendapatkan ini neuron Y ya untuk mendapatkan keluaran. Nah, biasanya juga ada ditambahkan bias ya. Dia juga mengenal bias seperti yang kita ketahui pada perseptron kemarin. Kita juga boleh menambahkan bias sebagai unsur dari luar untuk menyeimbangkan jaringan saraf gitu ya. Nah, bias ini biasanya nilai dari sinyalnya 1 bersama dengan bobotnya. Jadi kalau yang sinyal input kita sendiri itu kan nilainya macam-macam sesuai dengan datanya. Kalau yang bias itu
nilai sinyalnya itu tetap bernilai 1. Ada juga yang pakai -1 ya. Nah, itu bebas saja, boleh aja bersama dengan bobotnya si bias tadi. Ya, tadi gambar tadi itu unit input kita simbolkan X, kemudian hidden-nya dengan Z, sedangkan output-nya disimbolkan dengan Y. Nah, bobot antara X dan Z ini kita pakai simbol V, sedangkan bobot antara Z dan Y dengan simbol W. Nah, ini tadi V dan Y ya, untuk bobotnya. Ya, ini untuk membedakan saja bahwa V itu sinyal pada sinyal bobot untuk input ke hidden layer, sedangkan W itu input dari hidden ke neuron output. Mungkin nanti ada beda juga ya. Ini kan contoh arsitektur ya. Nanti di dalam contoh perhitungannya V-nya kita pakai untuk perhitungan sinyal gabungan. Nah, algoritmanya backward propagation pada intinya pelatihan dengan model ini terdiri dari 3 langkah. Pertama, datanya kita masukkan ke input jaringan, kemudian perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan kita lakukan. Setelah itu baru dilakukan pembaruan bobot atau adjustment bobot dan bias. Jadi sebenarnya prinsipnya sama saja dengan arsitektur yang lain, bahwa data itu kita lakukan perhitungan feed forward ke depan untuk mendapatkan sinyal keluaran, kemudian kita bandingkan dengan target, baru dipropagasi balik dari error yang didapatkan tadi, kemudian kita lakukan update bobot. Nah, saat umpan maju, setiap input akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden layer. Jadi fully connected ya. Setiap neuron di hidden layer akan menerima masukan dari setiap sinyal input. Setiap hidden layer akan menghitung aktivasinya, kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke tiap unit output. Kemudian setiap output akan menghitung aktivasinya, kemudian akan menghasilkan respon terhadap input yang diberikan pada jaringan. Nah, pada saat pelatihan, setiap unit membandingkan aktivasinya dengan nilai targetnya. Jadi ini detail penjelasan tadi ya yang saya sampaikan. Jadi kalau target kita T, kemudian output yang dihasilkan Y, nanti akan kita bandingkan untuk menentukan besarnya error. Biasanya kita ambil selisihnya aja antara T dengan Y. Berdasarkan error ini, kita hitung faktor D. Ini D aja ya, biar membedakan dengan delta. Jadi faktor D ini kita hitung, ini untuk mendistribusikan error dari output kembali ke layer sebelumnya. Nah, dengan cara yang sama, faktor DJ itu juga kita hitung pada hidden layer untuk dirambatkan balik ke dari hidden layer ke input layer. Nah, jadi karena tadi kan melalui dua langkah, maka baliknya juga 2 langkah hingga kembali ke input layer. Setelah semua faktor D ini kita tentukan, baru bobot pada semua layer diperbarui. Ya boleh saja sih ya, ada juga yang ketika menghitung DK ini dari layer output ke hidden layer, itu sekalian menghitung bobotnya, mengupdate bobotnya, baru kemudian dirambatkan balik ke input layer. Nah, nanti di situ juga akan dilakukan perubahan bobot juga ya. Jadi terserah mau dirambatkan dulu baru update bobot, atau rambat update gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama itu diinisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias ini dapat di-set dengan sembarang angka yang acak. Biasanya kita buat angka yang kecil, ya sekitar 0 dan 1 atau -1. Kemudian jika stopping condition masih belum terpenuhi, kita jalankan langkah 2-9. Nah, untuk setiap data training, kita lakukan langkah 3-8. Langkah 3 itu adalah langkah feed forward, di mana setiap unit input menerima sinyal input XI dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit di hidden layer. Nah, ini perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training datanya yang sudah diskalakan. Jadi kalau biasanya rentangnya kan beda ya. Misalnya kalau kita
nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa itu ada IPK sama SKS misalnya. IPK itu kan rentangnya dari 0 sampai 4. Sedangkan SKS itu bisa 0 sampai 150 misalnya. Nah, itu kan rentangnya beda. Nah, sangat disarankan untuk dilakukan penskalaan, di mana kita membuat agar rentang nilai antara SKS dan IPK itu panjangnya sama. Itu namanya proses normalisasi. Jadi sebenarnya perlu ada tahap pre-processing di mana kita melakukan penetapan rentang yang sama pada semua variabel yang digunakan. Kemudian untuk step keempat, setiap hidden unit akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah terbobot, termasuk biasnya. Ya. Jadi kalau kita hitung, itu berarti dari V0 ditambah sigma dari XI ditambah VIJ. Nah, V0 ini untuk biasnya, kemudian VIJ ini untuk bobot bias ya. Ini untuk bobot dari sinyal input tadi. X ini adalah sinyal inputnya. Jadi tetap ya rumusnya sama dengan yang perseptron. Jadi perkalian antara sinyal dengan bobot dijumlahkan, kemudian ditambah dengan bobotnya bias. Kemudian memakai fungsi aktivasi yang kita tentukan untuk menghitung sinyal output. Jadi hasil penggabungan tadi, Zin tadi kita aktivasi menggunakan fungsi aktivasi. Bisa pakai sigmoid atau fungsi aktivasi yang lain ya. Kalau di backpropagation ini umumnya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi nanti nilai inputnya akan kita hitung menggunakan rumus sigmoid, baru kemudian kita dapatkan sinyal ZJ. Nah, nanti sinyal ZJ ini hasil dari aktivasi yang akan kita forward ke layer berikutnya. Nah, langkah kelima, setiap unit output ya, YK itu akan menjumlahkan sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Ini pada layer keluaran. Jadi dia juga punya bias tadi kan ya, V0, kemudian dilakukan perkalian antara sinyal Z dari masing-masing neuron di layar tersembunyi dikalikan dengan bobotnya, terus dijumlahkan, baru dijumlahkan dengan bias. Kemudian diaktifasi juga pakai fungsi aktivasi sigmoid juga yang sama, baru didapatkan JK sebagai nilai akhirnya, ya, nilai akhir dari feed forward, nilai akhir dari apa yang akan kita bandingkan dengan target. Nah, selanjutnya adalah langkah backpropagation dari error, ini langkah ke-6, di mana setiap unit output JK itu menerima suatu target pattern atau target outputnya yang diharapkan yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan antara target dengan output yang dihasilkan jaringan. Nah, ini untuk errornya, kemarin kita pakai selisih ya antara target dengan output TK dikurangi YK. Jadi ini target dikurangi output. Kita kalikan lagi dengan turunan dari fungsi aktivasinya. Jadi sinyal tadi kita lakukan perhitungan dengan fungsi turunan dari fungsi aktivasi tadi, baru kemudian kita kalikan dengan selisih antara target dengan output. Ya. Jadi untuk error di sini kalau kemarin kita E gitu ya. Nah, ini untuk D ini kita hitung dari target dikurangi output dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi terhadap sinyal Y-in tadi. Nah, faktor D ini kita gunakan untuk menghitung koreksi bobot atau delta W yang nanti akan kita pakai untuk mengupdate bobot W. Ya, jadi D tadi yang kita hitung dari selisih antara target dengan keluaran dengan turunan dari fungsi aktivasi terhadap sinyal yang sebelum diaktifasi tadi ya. Kemudian kita kalikan dengan learning rate, ya, alpha ini learning rate, kemudian dikalikan dengan ZJ, sinyalnya tadi ya, sinyal yang dirambatkan tadi hasil dari hidden layer. Selain itu juga dihitung koreksi bias, jangan lupa delta W0. Ini juga kita hitung dengan rumus learning rate dikalikan DK tadi. Bedanya yang sinyal masukan dikalikan dengan sinyal Z-nya. Kalau yang bias tidak ada sinyal ya, sebenarnya ada sih, nilainya 1 ya. Jadi karena 1 kan dikalikan dengan learning rate kan ya sama, jadi di sini nggak ditulis.
faktor DK ini kemudian dikirimkan ke layer yang berada pada step 7. Nah, di step 7, setiap hidden unit ZJ ini menjumlahkan input delta. Jadi setiap D tadi yang didapat dikalikan dengan bobotnya, bobot dari bias tadi, bobot dari sinyal tadi ya, dikalikan kemudian dijumlahkan, akan kembali ke sinyal, akan kembali ke neuron tadi. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan untuk menghasilkan faktor koreksi error. Jadi rumusnya prinsipnya sama. Kalau di sini berarti D-in tadi, ini untuk errornya tadi ya, dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi pada sinyal Z-in yang sebelum diaktifasi di hidden layer tadi. Faktor DJ ini kita gunakan untuk menghitung koreksi error di level input ke hidden layer. Nah, gitu ya, untuk memperbarui VIJ, di mana delta V itu dari learning rate dikalikan DJ dikalikan vektor X-nya, ya, sinyal inputnya. Selain itu juga dihitung untuk koreksi bobot biasnya. Nah, rumusnya learning rate dikalikan dengan DJ, ya, nggak ada X-nya. Ini tetap ini sama prinsipnya, dikalikan 1 juga sebenarnya. Kemudian untuk pembaruan bobot dan bias pada langkah 8, setiap unit output YK ini akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap hidden unit. Nah, ini didapatkan dari WJK yang lama tadi ditambah dengan delta W yang didapat. Untuk yang bias untuk yang ini kan dari bobot yang dari hidden ke layer output, kemudian untuk yang dari input ke hidden layer rumusnya sama. V yang lama ditambah dengan delta V-nya. Kemudian langkah ke-9 kita periksa stopping condition. Jika stopping condition terpenuhi, maka pelatihan jaringan boleh dihentikan. Nah, untuk menentukan stopping condition ini terdapat 2 cara yang biasa dipakai. Pertama, kita membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Ya, misalnya jaringan akan dilatih sampai iterasi ke 500 ya, misalkan. Jadi nanti berapapun error yang dicapai, maka kita tetap akan lakukan hingga iterasi ke 500 ya. Satu iterasi itu ya bolak-balik ya, 1-2 arah, PP maksudnya ya, PP. Kemudian itu dilakukan 500 kali kalau kita iterasinya sebanyak 500. Kemudian kita boleh juga membatasi pakai error. Jadi misalnya menentukan besar MSE, mean square error, antara output yang dikehendaki dengan output yang dihasilkan. Jadi antara target dengan input itu kan kita sebenarnya bisa menghitung errornya berapa, selisihnya berapa. Itu kemudian kita jumlahkan, kemudian dibagi atau dikalikan setengah. Nah, MSE itu gitu. Jadi jika terdapat sebanyak M training data, jadi pada setiap iterasi kita hitung mean square error-nya menggunakan persamaan ini. Jadi antara target dengan Y-nya kita hitung selisihnya, kemudian di kuadrat, kemudian dijumlahkan di semuanya, kemudian dikalikan setengah. Ini MSE. Kemudian setelah pelatihan selesai, jika kemudian jaringan diberi input, maka jaringan akan menghasilkan output seperti yang kita harapkan. Nah, cara mendapatkan outputnya adalah dengan mengimplementasikan metode backpropagation, tetapi hanya pada bagian umpan majunya saja. Jadi bedanya di situ. Kalau pelatihan kita maju dan mundur, ya, karena yang mundur kan untuk mengupdate bobot. Nah, maka untuk kalau butuh outputnya saja, maka kita gunakan langkah feed forward-nya saja. Jadi langkah searah, langkah ke kanannya saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke klasifikasi pada operator XOR. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan langsung atau
Melalui kolom chat juga boleh. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pada klasifikasi operator XOR. Nah, di sini saya pakai apa namanya kasus operasi XOR. Maksudnya apa? Jadi kita ingin membuat sebuah model di mana model itu bisa melakukan prediksi seperti logika XOR. Ya. Jadi bukan kita sebenarnya kita semua tahu sih ya logika XOR itu adalah logika yang operasi antara X1, X2 kalau sama-sama 1 atau sama-sama 0 itu nilainya 0. Tapi kalau beda itu nilainya 1. Nah itu semuanya tahu lah, semua tahu seperti itu ya. Tetapi jaringan CST, ANN itu belum bisa mengenali seperti ini. Jadi belum bisa memetakan kalau ada input 1, 1, outputnya harus 0. Kalau inputnya 1, 0, outputnya harus 1. Kalau inputnya 0, 1, outputnya harus 1. Inputnya 0, 0, outputnya harus 0. Nah, itu ANN tidak tahu, tidak bisa, tidak mengenal seperti itu. Nah, kita di sini mencoba untuk membuat sebuah ANN supaya bisa melakukan pemetaan yang seperti ini. Nah, kalau kita buat diagram kartesiusnya antara variabel X1 dan X2 ya, P1 dan P2, maka letaknya akan seperti ini. Jadi pada X1, X2, 1 itu simbolnya lingkaran. Kemudian yang 01 di sini simbolnya plus karena kelas 1 ya. Kemudian 10 01 10 ya, 10 yang ini, 01 yang ini sama-sama simbolnya plus karena kelas 1. Kemudian 00 simbolnya 0 karena kelas 0. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kasusnya tidak linear. Coba sekarang saya tanya, kalau kita buat satu garis lurus untuk memisahkan dua kelas ini. Satu garis lurus saja. Jadi ada kelas plus di sini, ada kelas lingkaran di sini. Coba bikin satu garis yang bisa memisahkan dua kelompok data ini secara sempurna. Tentu nggak bisa. Mau ditaruh di mana? Mau garisnya ada di begini, miring gini, ini bisa memisahkan antara lingkaran di sini. Tapi yang di sini tidak bisa, akan campur dengan kelas plus. Mau garisnya di sini atau miring begini juga sama, tetap tidak bisa. Jadi klasifikasi XOR ini kalau menggunakan classifier yang linear itu nggak bisa. Perseptron yang kita pelajari kemarin itu classifier untuk data yang non-linear, yang bisa dipisahkan secara sempurna. Kalau yang ini tidak bisa, harus kecuali kalau garisnya dibuat gini ya mungkin ya, miring gini, apa bentuk kurva begini, kurva U. Nah, itu mungkin bisa. Tetapi kan perseptron tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, ANN ini bisa menyelesaikan kasus data yang non-linear seperti ini, sehingga dengan bobot yang sudah terupdate nanti dia bisa memetakan dengan benar bahwa data input 11 itu outputnya 0, data 00 inputnya 0, data 1001 outputnya 1. Nah, ini garisnya tadi ya. Tentu tidak bisa kalau kita dengan berbagai variasi letak dari garis itu tidak bisa memisahkan dua data ini. Ya, di sini kita coba rancangan arsitekturnya adalah inputnya 2 ya, X1 dan X2. Kemudian untuk hidden layer-nya pakai 2 neuron 3 dan 4. Kemudian untuk outputnya neuron 5. Kemudian untuk bobotnya saya pakai W03, W13, 14, W23, W24, W04. Kemudian dari hidden layer ke output layer ada W35 sama W45. Ini juga ada biasnya ya, ada bias W03, 05, dan 04. Jadi inputnya ada 2 variabel ditambah 1 bias, kemudian hiddennya 1 layer terdiri dari 2 neuron, outputnya 1 layer 1 neuron. Fungsi aktivasinya pakai sigmoid dengan perhitungan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min
V. Jadi V itu adalah sinyal gabungan antara bobot dengan sinyal input yang dijumlahkan, kemudian nanti dipakai sebagai pangkat dari bilangan E di sini. Nanti peta dari nilainya itu seperti kurva S begini ya. Jadi kalau V-nya itu 0, maka hasilnya nanti di sini. 0,5. Kalau V-nya itu semakin tinggi, maka dia akan semakin mendekati 1. 0,99 sekian gitu. Tapi kalau E-nya itu semakin rendah, negatif semakin rendah, maka dia akan semakin mendekati 0. Nah, ini maksudnya kurva sigmoid gitu ya, nanti outputnya. Nah, untuk inisialisasi, kita gunakan bobot random dengan range 0 hingga 1. Ini bobot awalnya. Ya, ini bobot awalnya. W03 0,2, W13 0,3, W14 min 0,8 dan seterusnya, kemudian W35 dan W45. Learning rate-nya kita gunakan 0,1, kemudian fungsi aktivasinya sigmoid biner, target error-nya 0,001 dengan kriteria SSE, kemudian momentum yang digunakan 0,95, maksimal iterasi 1000 kali. Kemudian hitungan keluaran pada neuron di hidden layer pada iterasi 1 ya, pada data pertama. Jadi di sini kita hitung V pada neuron yang pertama. Jadi untuk Y3 sama Y4 ya, outputnya Y3 sama Y4, kita hitung dari V3 ya. V3 itu maksudnya V di neuron nomor 3 di sini. Itu kita kalikan antara X1 dengan W13. X1 dengan W13 yang ini ditambah X2 dikali W23. X2 dikali W23 ini 0,5. Kemudian dikalikan 1 dikali W03. Nah, ini biasnya. 1 dikali 0,2. Sehingga V3-nya sama dengan 1. Kemudian kita aktivasi. Nah, ketika diaktifasi, berarti 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min 1. E itu konstanta nilainya 2,7182 sekian gitu ya. Nah, hasilnya adalah 0,7311. Jadi ini adalah sinyal Y di sini. Hasil dari output dari neuron yang di sini, min 0,7311. Kemudian kita hitung keluaran untuk Y4 yang di sini, berarti X1 dikalikan W14, X2 dikalikan W24, ditambah 1 kali W04. Jadi hasilnya min 0,9. Ya. Terus kita aktivasi menggunakan fungsi sigmoid. Dapatnya 0,2891 di sini. Setelah itu kita hitung keluaran pada neuron di layer keluaran, Y5 di sini ya. Jadi Y5 di sini untuk sinyal inputnya dari outputnya neuron 3, 0,7511, kita kalikan dengan bobotnya W35, 0,2, kemudian outputnya neuron 4 di sini, 0,2892, dikalikan bobot W45, 0,7, ditambah dengan biasnya 1 dikali W05 0,3. Hasilnya 0,6486. Ini kita aktivasi juga ya. 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min 0,64. Hasilnya 0,6567. Nah, ini adalah sinyal outputnya ya. Jadi kalau nanti mau memprediksi mendapatkan sinyal output akhir, maka langkahnya cukup sampai di sini. Nah, ini adalah output akhirnya 0,6567. Kemudian untuk data pertama, target nilai yang kita inginkan adalah 0. Tadi kan 0 target untuk data pertama, sedangkan keluaran yang dicapai adalah 0,6567. Jadi ada selisih ya yang cukup besar. Kemudian kita hitung error dan gradien pada iterasi ke-1 untuk data pertama pada neuron 5 di layer keluaran. Jadi errornya didapat dari Y dikurang YD target dikurangi output ya, min 0,6567. Kemudian untuk D-nya kita hitung dari ini Y5 dari Y5, kemudian kita kalikan dengan 1 min Y5. Ini yang turunan dari fungsi aktivasi tadi ya,
Kita dapatkan dari ini nilai Y5 tadi kita kalikan dengan 1 min Y5. Kemudian dapatnya ini dikalikan dengan errornya tadi ya, min 0,6567. Sehingga kita dapatkan min 0,1480. Ini D5. Nah, D5 ini kita oh ya, ini kita hitung koreksi bobot dulu ya. Untuk layar keluaran W35, delta W45 dan delta W05 biasnya. Nah, ini jadi untuk delta W35 berarti learning rate 0,1 tadi dikalikan Y3. Y3 ini sinyal inputnya tadi dikalikan dengan D5. Ya, D5 yang ini ya, min 0,1480 kita dapatkan min 0,0108. Yang delta W45 berarti learning rate dikalikan Y4. Y4 yang tadi ya, yang dari neuron keempat kita kalikan dengan D5. Hasilnya min 0,0043. Ini untuk yang bias learning rate dikali 1 dikali D5. Hasilnya min 0,0148. Kemudian kita hitung gradient error pada hidden layer, ya, gradient error yang arah dari layer keluaran ke layer input. Ya, jadi kita hitung gradiennya di D3 itu berarti rumusnya sama, Y3 dikalikan 1 min Y3. Ini yang turunan dari fungsi aktivasi juga, dikalikan dengan sigma dari sinyal balik. Jadi di sini akan menerima sinyal balik, cuma satu ya sinyalnya. Jadi di sini berarti kita ambil D5 tadi dikalikan dengan bobotnya. Oke, jadi kalau seandainya 2 neuron ya di sini, maka kita jumlahkan. Jadi D5 dengan W35 ditambah dengan misalnya D6 dikalikan W36 misalnya. Jadi kalau ada 2 neuron ya di sini. Jadi begitu. Kemudian untuk D4 juga caranya sama, berarti Y4 dikalikan 1 min Y4 dikalikan dengan D5 kali W45. Yang ini ya. Karena bobotnya pakai W45. Kita dapatkan min 0,0213. Baru kita hitung delta W-nya masing-masing ini. Ya. Delta W13, W23, W03, W14, W24, W04. Jadi delta W13 kita dapatkan dari learning rate-nya sama, dikalikan dengan X1, berarti dia sinyal inputnya yang di sini ya, punyanya di sini, punyanya ini, sinyal inputnya X1, dikalikan D3. Nah ini ya, yang D3 yang dari sini tadi, dikalikan W13, nah, dapat. Kemudian yang delta W23 dari learning rate dikalikan X3 dikalikan D4. Yang ini, sinyal ini, dapatnya di sini. Kemudian yang delta W03 yang biasnya itu berarti learning rate dikali 1 dikali D3. Ya, kebetulan angkanya sama. Kemudian yang delta W14 yang ini dari neuron nomor 4 ini berarti learning rate dikalikan X1 dikalikan D4. Yang W24 yang ini ya. Berarti learning rate dikali X2 dikali D4. Kemudian yang biasa juga kita hitung learning rate dikalikan 1 dikali D4. Hasilnya kebetulan sama. Kemudian ini kita lakukan perubahan bobot. Ya, pertama pada bobot W35, W45 dan W05. Nah, yang ini kita update bobotnya. W35 berarti dari W yang lama, W3 yang lama yang di sini tadi ditambah delta W-nya tadi. Sehingga dapatnya 0,1892. Kemudian yang delta yang W45, nah, W45 kita update menjadi W45 yang lama ditambah delta W45. Jadi 0,6987. Kemudian yang bias juga begitu menjadi 0,2852. Jadi ini bobot yang baru. Kemudian untuk bobot di layer tersembunyi dari W13 kita dapatkan
dari W yang lama, W13 yang lama ditambah delta W13. Ya, dapatnya 0,2994. Yang W23 juga caranya sama, dapat 0,4994. W03 juga dapatnya 0,1994. Yang W14, 24 sama W04 juga sama ya caranya. Dari bobot yang lama ditambah dengan delta W14, 24, dan 04. Ya, jadi setelah kita update semua bobotnya sampai pada bobot W04 sudah terupdate, kemudian jangan lupa kita juga harus merekam atau mencatat error yang dicapai. Jadi tadi untuk data pertama, kita kan sudah menghitung selisih antara target dengan keluaran yang dihasilkan. Kita dapatkan ternyata errornya adalah min 0,6567. Nah, nanti nilai ini akan kita gabungkan untuk mendapatkan SSE, sum of square error. Selanjutnya kita lanjut ke data kedua. Jadi data pertama tadi sudah selesai karena sudah melalui feed forward dan back propagation, propagasi balik. Kemudian kita lanjutkan untuk data kedua. Nah, di data kedua itu kita menggunakan bobot yang terbaru. Jadi bobot yang sudah diupdate dari data pertama tadi, kita gunakan untuk memproses data kedua. Jadi data kedua, X1-nya 1, X2-nya 0, kemudian lanjut ke data ketiga. Kalau ini juga nanti di-update juga ya, setelah data kedua, nanti hasil update-nya dilanjut ke data ketiga, di-update lagi, lanjut ke data keempat, sehingga iterasi pertama selesai dilakukan. Nah, pada setiap data yang diproses dalam satu iterasi, error keluaran disimpan untuk menghitung kriteria error, seperti SSE atau MSE dan sebagainya. Biasanya tidak cukup hanya menggunakan 2 neuron pada hidden layer, lebih ya, bisa 10, bisa 20, bisa 100, bisa 200, jadi tergantung kasusnya. Itu juga akan berbanding lurus dengan variabel inputnya. Kalau dalam contoh ini kita menggunakan 2 variabel input, X1 dan X2, maka cukup menggunakan 2 neuron pada hidden layer. Kemudian berikutnya yang lain, sigmoid itu sudah mulai ditinggalkan, karena ternyata dari hasil penelitian, sigmoid itu mematikan gradien ketika aktivasi dari neuron mengeluarkan nilai pada ekor 0 atau 1. Jadi kalau kita lihat tadi kurva S-nya itu kan semakin ke kiri, semakin ke 0, semakin ke kanan, semakin ke 1, semakin mendekati 1. Nah itu sebenarnya jelek, karena akan mematikan gradien. Gradien itu ya tadi yang sinyal balik yang akan dipakai untuk mengoreksi bobot. Setelah selesai training, prediksi kita lakukan dengan proses feed forward saja hingga mendapatkan Y sebagai output atau hasil prediksi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.